Halo teman, selamat datang lagi di channel kami, channel Oyot Bregolan, channel yang membahas tentang seputar tanaman, khususnya cabai rawit. Pada kesempatan kali ini kita akan memupuk atau memberi pupuk pada cabai rawit kita. Ini sudah kita siapkan. Ini menggunakan pupuk NPK 16 plus TE. TE ini bagus di saat musim hujan. Ini unsur hara dan tembaganya ini banyak. Ini yang model terbaru yang ada TE nya. Ini harganya 1 kilo kalau di dekat sini itu 15.000 ini. Ini 15.000 untuk 1 kilo. Dan untuk persiapannya kita menggunakan ember bekas cat ini 20 liter ini ya. Ini 20 liter. Ini 20 liter masih bersih, jadi kalau penuh ini sekitar 20 literan. Yang pertama kita isi banyu sedikit ini. Ini kita isi sedikit untuk melarutkan pupuknya. Untuk tempat ini 20 liter ini kita menggunakan 1 gelas aqua ini sekitar 220 ml atau 250 ml. Kita isi dulu ya. Ini kalau disebar ke tanah langsung, ke media tanam bisa, tapi penguraiannya nanti lama. Kalau kita kasih air nanti cepat. Yang terpenting jangan terlalu dekat dengan akar, dengan pohon tanaman. Bisa mengakibatkan layu. Apabila layu ya jangan panik. Kita sempat pakai dengan air yang banyak atau kita kocor dengan air supaya larutan pupuk yang terlalu banyak itu bisa agak hilang. Ini untuk 20 liter air kita menggunakan segini. Kita masukkan. Kita simpan dulu ini di tempat yang kering. Nanti waktu kosornya kita ini untuk dua polybag. Ini kita aduk dulu. Nanti kita aduk sampai hancur atau sampai rata ininya. Kita aduk sampai rata, kira-kira ya 5 menit.
Ini bisa membuat tanah subur dan membuat tanaman kita subur atau berbuah lebat ya bisa. Ini NPK ini konvensional, dalam arti banyak buat tanaman umur mulai 1 bulan setelah semai atau seminggu setelah pindah tanam itu sudah bisa. Ini udah halus, ini udah nggak ada mutiaranya. Ini kita langsung tambahkan air 20 liter. Karena ini di rumahan kita ya mudah lah untuk masalah air, masalah apa itu mudah. Ini tanaman cabai rawit kita. Ini yang sudah mulai berbuah, sudah mulai panen. Biasanya kita panen, bisa lihat video-video kita sebelumnya di channel ini. Jadi yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe ya, atau komentar apabila ada yang ditanyakan. Ini kita isi sekitar ya sampai penuh 20 liter. Kita pindah dulu ke sini biar nggak begitu berat. Jangan sampai ada anak kecil pada waktu saat kita memberi obat atau memberi pupuk, karena bisa terlalu bahaya untuk anak kecil. Ini udah penuh, langsung kita aplikasikan satu persatu. Jadi saya biasanya menggunakan ini teman, ini sekitar 400 ml, jadi satu ini buat 3 pohon polybag. Kita beri sedikit aja. Untuk tempo pemberian itu ya tergantung, bisa 1 minggu sekali, bisa 10 hari sekali, nggak apa-apa. Ini pupuk murah tapi berkhasiat. Kalau beli di toko itu 1 kilo tadi berapa, 15.000. Mungkin kalau di online ya sekitar begitu, tapi mahal, ada ongkos kirimnya. Kita kasih sedikit-sedikit aja di pinggirnya ini, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya bisa layu, tapi ya walaupun ini pupuk, tapi kalau yang memberi itu terlalu banyak nanti bisa layu tanamannya. Ini alhamdulillah ini tidak terkena hama. Kemarin terkena hama, kita semprot dengan campuran sanglet dan jeruk nipis, juga air tembakau, itu buat antisipasi agar tidak ada hama lagi, khususnya hama kebul. Karena di Lombok ini banyak yang gagal ini tanam cabai di sawah di daerah sini, itu gagal karena terlalu banyak hama. Mungkin bisa karena faktor tanahnya, bisa karena perawatan yang kurang, atau memang masih dalam musim hujan.
Saya biasanya menggunakan ini 1 minggu sekali. Kalau hari biasa biasanya menggunakan AB mix sayur daun, atau bisa cek di video-video kita yang lain. Sementara ini kita fokus ke cabai rawit dulu. Ini media tanam campuran media sekam, ada yang sekam bakar, ada yang sekam mentah. Ini ya sama aja, cuman biasanya bagus kalau sekam bakar. Kalau yang hitam-hitam ini itu sekam bakar, yang ini itu sekam bakar ini. Kalau yang itu sekam mentah. Kalau sekam bakar itu tidak ada jamurnya, tidak menimbulkan jamur kalau sekam bakar. Kalau sekam mentah masih bisa menimbulkan jamur. Kita kasih sedikit-sedikit saja. Bagi yang baru bergabung bisa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Ini durasinya panjang tidak apa-apa ya. Kita mau merekam video penyiraman sampai selesai mungkin. Ini nanti kalau daunnya udah melebar ini kita kasih jarak biar tidak sulit kalau memberi pupuk seperti ini, karena ini baru berusia. Ada yang 1 minggu setelah tanam, ada yang sudah 1 bulan setelah tanam. Jadi sementara kita tidak kasih jarak dulu. Kalau kita biasanya 3 hari sekali menggunakan pupuk AB mix itu itu aman itu. Maksudnya aman, kalau terlalu banyak ya nggak layu lah. Cuman cara protein atau gizinya itu banyak ini, terlalu keras ini. NPK ini bisa menggunakan NPK, bisa menggunakan MKP, Pak Tani itu sama saja. Pokoknya yang namanya pupuk itu bagus semua. Yang penting bagaimana cara perawatannya.
tapi ini walaupun sedikit udah bagus ya teman, nggak perlu banyak-banyak. Ini kan kelihatan seneng kalau subur begini. Oh ini banyak ini besok, insya Allah ini banyak ini nanti buahnya. Oh ini ada satu kemarin diambil teman ya, teman minta satu ini. Ini udah habis teman. Udah habis. Ini sekitar 100 polybag ini. Kita cuci dulu ya. Tadi sore kita habis semprot. Ada tutorial di videonya cara menyemprot tanaman dengan menggunakan gromor. Kita lihat tanaman yang satu pot isi 3-nya ya. Ini kita punya tiga pot. Sudah pernah kita review di video-video sebelumnya. Kalau ini kemuning ini kemuning. Nah ini satu pot isi 3 ini 1, 2, dan 3 ini. Biasanya kita yang bagian bawah kita buang agar penyerapan vitamin itu fokus ke pucuknya. Tunas-tunas yang enggak begitu produktif kan bisa dikira-kira, itu biasanya kami buang agar tidak menghambat proses pertumbuhan. Ini kelihatan subur-subur. Ini kemarin terkena penyakit, sudah kami semprot dengan obat hama Marsal. Masalah reviewnya sudah kita buatin videonya ya, yang paling ampuh itu loh, yang judulnya obat hama murah dan ampuh itu. Ini kita uji coba ini satu pot untuk 3 batang tanaman. Gimana hasilnya? Kalau di polybag itu seukuran sama ini, tapi kok ini subur. Katanya kalau ini satu pot atau satu polybag lebih dari 1 itu biasanya lebih tinggi. Tapi kalau masalah hasil buah itu belum tahu ya kita, karena kita belum pernah membedakan hasil panen dari satu media tanam 3 isi 3 dan isi 1. Ini alhamdulillah kelihatan seger-seger, ini nggak ada penyakitnya ya kan. Ini agak keriting, ini sudah mulai sembuh. Ini kemarin banyak cabuknya, ini
kutu kebul ya, kutu kebul karo bahasa di Google karo di petani itu cabuk. Itu yang hewan putih-putih itu di bawah sini. Untuk menanggulanginya kita biasanya pakai itu campuran air cuci piring Sanglet atau Mama Lemon, itu kita campur dengan grumor atau biasanya saya itu dengan air tembakau kita semprot. Yang penting untuk diingat itu penyemprotan pada malam hari ya, sore hari bisa, tapi biasanya saya suka pada malam hari. Kan ada yang bilang semprot Sanglet atau Mama Lemon malah lemas karena itu nyemprotnya pada pagi hari atau siang hari. Kaget, pokoknya kaget. Kalau kita pada malam hari itu kan tanamannya diibaratkan sedang tidur, itu kita semprot, nanti habis itu kita kasih air putih, kita kasih air biasa maksudnya, kita semprot lagi supaya cairan yang berlebihan pada daun atau tanaman seperti Sanglet atau itu bisa agak bersih. Ini kemarin banyak ini kutu kebulnya ini banyak banget. Tidak apa ya, hama itu nggak penyakit, itu banyak efeknya. Itu tanaman itu ya dilihat mata ya jelek, tanaman itu ya agak tinggi-tinggi, daunnya ya nggak begitu hijau lebat gitu, pokoknya ya gemes namanya. Tapi tetap ada manfaatnya walaupun kita belum tahu manfaat hama itu apa. Kalau di YouTube itu ada yang tanya itu, Bang, kok tanaman saya banyak di rubung semut, ada semutnya. Semut itu bukan hama ya teman-teman. Semut itu dia ke daun karena dia itu ada hamanya atau kutu kebulnya itu. Dia kan ninggalin kencingnya itu manis katanya kalau dari ilmuwan itu. Jadi semut itu merubung ke tanaman tersebut karena ada hamanya. Kalau ada serangga misal laba-laba itu malah bagus, itu berarti tanaman itu sehat, nggak ada penyakitnya. Kalau laba-laba itu nggak perlu dihilangin atau dibunuh, itu nggak perlu, itu malah bagus. Ini biasanya kita perawatannya ini begini. Kalau ini yang kecil ini kita petik, yang daun yang udah besar atau tunas yang tidak begitu terpakai kita petik. Ini gunanya biar vitaminnya fokus ke atas. Ini super banget ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang cabang ini. Ini kita pruning dulu. Ini dulu kita pruning. Panen cabai itu enak, sekitar 3 bulan udah panen. Kalau masalah harga itu ya tergantung, per kota ya bisa, tergantung pas naik turunnya harga ya bisa, itu tergantung. Masalah pastinya kita belum tahu. Selagi kita mempunyai itu 4 buah yang sudah lebat, itu skala keluarga itu sudah tidak beli lombok lah, bisa untuk menghemat kebutuhan belanja. Ini dulu media sekamnya pakai sekam mentah, ini dicampur sekam matang ini kemuning. Ini ada yang rusak, ini kuning ini.
Nah, kalau yang ini nanti siap pindah media tanam di pot, atau ini nanti kan wangi ini bunganya, ini wangi, kalau mekar ini wangi, kuning ini wangi, wanginya wangi horor. Baunya bau horor ini biasanya banyak dicari orang. Ini kemarin sudah dibeli orang satu 10.000. Usahakan kepada saat pemupukan atau pengobatan itu, kalau pemupukan saya biasanya di sore hari kadang malah, tapi kalau pagi hari seperti petani-petani konvensional di lahan itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau masalah pemberian obat hama itu biasanya saya malam hari, karena pernah punya 5 polybag kita obat pada siang hari, mungkin terlalu banyak dosisnya atau saya yang belum paham, itu mati 3, tinggal 2. Ya itu yang besar itu dulu banyak, yang udah panen itu udah berbuah itu dulu banyak pada mati karena salah-salahan memberi obat atau memberi vitamin. Makanya hati-hati kalau membeli pupuk, karena setiap beli itu di kemasannya itu pasti ada dosisnya atau takarannya untuk 1 liter berapa, 16 liter berapa. Kalau tangkinya petani itu kan 16 tangki ya teman. Nah itu ada ukurannya, biasanya ukurannya itu atau katanya itu 16 liter itu tangki itu. Kalau kita menggunakan itu yang kuning itu cuma 2 liter itu 1,5 tutup itu udah cukup itu. Kalau ono ijal. Ini yang sudah panen ini. Ini lombok setan kecil, ini yang besar ini. Nanti kalau warnanya berubah oranye itu kita petik. Bagus kan, subur. Itu paling tinggi itu sekitar 2 bulan itu sudah mulai ada bunga-bunga bakal buah itu udah. Oh, yang ini belum ini sekitar 1,5 bulan. Bagus ini kalau warnanya hijau, ini nggak terlalu kuning,
tapi ya ada yang kuning kayak gini itu. Ini itu karena terkena banyak air hujan bisa. Ini di halaman rumah saja ini. Ini besok kita pindah, kita buat namanya jangan lupa ya subscribe yang baru bergabung. Ini video durasinya 1 jam ya, ada yang request 1 jam untuk melihat-lihat tanaman di sekitar kita. Ini kita buat rumah tapi belum jadi kita halamannya kita pakai untuk menanam dulu ini. Ya kan, kalau pagi hari enak kan dilihat atau di sawang itu punya tanaman banyak. Nanti kita perluas ini di atas dak, mau menanam 1200 polybag kalau memang muat. Ini daknya ukuran 7 kali berapa ya, 7 kali 12, mau nanam 1200 polybag tapi dengan 3 tahap. Kita selang-seling 1 bulan sekali ini, sekitar 400 tanaman. Ini kita udah pesen media tanamnya, mungkin kita kedepannya menggunakan kokopit untuk antisipasi supaya tidak terlalu kering. Itu kokopit untuk media penyerapan air itu bagus. Jadi kita kedepannya mungkin menggunakan media tanam sekam bakar, pupuk kandang, dan kokopit. Kita tambahi lemah bekas lemah yang ada di atas itu, yang hitam-hitam itu kita tambahin itu, perbandingan 1:1 mungkin untuk kedepannya begitu. Karena ini kalau kayak kemarin kan habis lebaran ini 2 hari tidak saya siram karena saya mudik, itu kering sekali tanahnya. Walaupun tanamannya itu tidak kering tapi tanahnya itu kering, kasihan nanti. Mungkin kita bisa mencampurnya dengan media kokopit. Nah, itu merah itu bekas pel itu. Maaf ya teman kalau gambarnya tidak begitu bagus karena menggunakan HP biasa ini, tidak HP zaman now.
Ini tanaman istri ini udah mulai berbunga, apa ini namanya nggak tahu saya. Kalau istri kan biasanya tanamannya ini yang ada buah-buah, bunga-bunganya ini yang tipe kecil ini bekas ember cor. Ini kita potong setengah. Ini ya, kelihatan subur ini, kelihatan subur. Ini dulu lupa kasih, di bawahnya kasih lubang, jadi tanamannya agak kardil, beda dengan ini. Ini umurnya sama ini, yang ini sama ini sama ini, tapi lebih suburan ini. Ini dulu tanahnya tanah galian, jadi agak keras, masih banyak kerikil atau batu-batu kecilnya. Kita lihat-lihat saja ya. Ini di tanah kaplingan ini, tapi di sekelilingnya ini masih ada pohon-pohon bambu ini, jadi nggak begitu panas. Kalau sore adem banget sini, kalau siang agak panas bentar. Dulu banyak ini bekas, di sini bekas pohon-pohon bambu banyak itu. Ya. Tanaman cabai itu enggak butuh tinggi untuk ada buahnya. Kadang kan ada yang 3 meter itu buat apa itu? Nggak bagus lah. Mungkin varietasnya mungkin yang 3 meter itu, cuman kan terlalu sulit untuk masalah panennya. Kan enak kalau gini, pendek tapi banyak buahnya. Ini nih, banyak ini. Ini banyak kalau ini, subur lah. Semakin banyak tanamannya, semakin banyak buahnya. Itu biasanya itu daunnya semakin kecil nanti, kecil. Ini yang model kecil, varietas kecil ini. Ini udah kita petik 4 hari sekali atau 5 hari sekali untuk kebutuhan dapur yang bagian sini. Kalau yang sini besok belum tahu ini. Kita uji coba dulu 100 tanaman polybag, nanti hasilnya gimana. Kalau bagus ya kita lanjut tanam 1200 polybag. Tapi kalau hasilnya kurang bagus ya
kita belajar lagi supaya tanaman agar dapat tumbuh bagus itu gimana. Ini yang baru kita semai, udah umur 20 hari ini. Besok kita pindah tanam kalau sudah ada polybagnya. Polybagnya sudah ada, cuman belum kita isi media tanamnya. Jadi kita pelan-pelan, tidak usah terlalu terburu-buru untuk menanam. Yang penting ada kegiatan bertanam setiap hari itu udah bagus. Ini daunnya bagus ini, ya kan? Ini kemarin bekas ada foto kebulnya ini, tapi alhamdulillah sudah hilang. Bagus. Ini cabai merah keriting kemarin dikasih tetangga, suruh tanam. Saya biasanya suka yang rawit aja. Ini kan ada hajirnya, ntar kita kasih hajir besok. Oh, udah mulai tinggi. Ini kita kasih satu polybag isi 5 isi 6 karena kenapa? Kita terlalu tidak punya niat untuk menanam cabai merah keriting. Makanya yes, namanya dikasih tetangga. Ini biasanya perawatannya kita petik. Kita petik yang bagian tunas tidak produktif, kita petik supaya vitamin fokus ke pucuknya. Atau pohon-pohon yang udah tua, daun yang udah besar gini, ini tadi di sini, ini kita buang. Ini bekas ada, kelihatan kan, bekas ada hewannya kemarin, ada kutu kebulnya, tapi udah hilang.